Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyusuri perjalanan panjang kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam 2 volume sebelumnya. Dari masa kecilnya bersama Rasulullah, peran beliau di medan perjuangan, hingga naiknya beliau sebagai khalifah keempat kaum muslimin. Maka sebelum menyimak kisah pada volume ketiga ini, jangan lupa untuk menonton volume 1 dan volume 2. Agar perjalanan hidup beliau dapat kita pahami secara utuh dan runtut. Kini, sampailah kita pada babak akhir kehidupan Ali bin Abi Thalib. Sebuah fase penuh ujian, di mana umat Islam menghadapi cobaan besar, dan kepemimpinan beliau diuji dengan fitnah yang mengguncang. Inilah masa-masa yang menutup Al-Khulafa Ar-Rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk langsung dari Rasulullah, di mana keadilan, keteguhan, dan kebijaksanaan beliau menjadi teladan bagi umat. Video ini dibuat bukan sekadar untuk mengisahkan sejarah, tetapi untuk memetik ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari sosok seorang pemimpin yang teguh, adil, berani, dan setia pada kebenaran hingga akhir hayatnya. Kisah beliau akan kita telusuri berdasarkan kitab terpercaya, Ali. His Life and Times karya Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi, yang menghadirkan riwayat dengan sanad kuat serta analisis penuh hikmah. Gambar dan ilustrasi dalam video ini hanya bersifat simbolis. Tidak dimaksudkan untuk menampilkan wajah asli para sahabat. Semata-mata agar kita bisa lebih menghayati peristiwa dan meresapi pelajaran yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membuka lembaran terakhir perjalanan terakhir Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah Khalifah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, Ummul Mukminin Ummu Habibah meminta baju beliau yang berlumuran darah. Baju itu, bersama jari-jari Naila, istri Utsman yang terpotong saat melindunginya, dikirimkan ke Muawiyah di Syam, melalui Nu'man bin Bashir. Muawiyah menampilkan baju itu di mimbar agar rakyat melihat. Orang-orang menangis, bersumpah tidak akan beristirahat hingga darah Utsman dibalas. Syurahbil bin As-Simt berkata, "Jika engkau bisa menuntut Kishash, lakukanlah. Jika tidak, lebih baik engkau mundur." Semangat rakyat Syam pun menyala. Mereka menuntut para pembunuh diserahkan sebelum berbayat. Sementara itu, Ali radhiyallahu anhu mengangkat Sahl bin Hunayf sebagai gubernur Syam, menggantikan Muawiyah. Namun pasukan Muawiyah menolaknya. "Jika engkau diutus Utsman, kami sambut. Tapi jika oleh selainnya, pulanglah." Maka Sahl pun kembali. Rakyat Syam beralasan, "Kami tidak akan berbayat kepada orang yang melindungi pembunuh Utsman. Jika berbayat, darahnya akan sia-sia." Muawiyah berpidato di hadapan rakyat Syam, mengingatkan bahwa Utsman telah dibunuh secara zalim di bulan haram dan di tanah suci. Ucapan itu membuat masyarakat Syam semakin tergerak menuntut balas. Di antara mereka berdiri seorang sahabat Nabi, Murrah bin Ka'ab, lalu berkata, "Kalau bukan karena satu hadits yang aku dengar dari Rasulullah, aku tidak akan berbicara." Rasulullah pernah menyebutkan fitnah, lalu seorang lelaki lewat dengan wajah tertutup. Beliau bersabda, "Orang ini pada masa fitnah kelak akan berada di atas petunjuk." Aku mendatanginya, ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Aku kembali kepada Rasulullah seraya bertanya, "Dia ini, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Hadits lain juga mengguncang hati rakyat Syam. Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah memanggil Utsman, lalu bersabda kepadanya, "Wahai Utsman, mungkin Allah akan memakaikanmu baju kekhalifahan. Jika orang-orang munafik berusaha melepasnya darimu, jangan engkau lepaskan hingga engkau menemuiku." Beliau mengulanginya 3 kali. Ketika ditanya mengapa baru menyampaikan hadits itu, Aisyah menjawab, "Aku lupa, demi Allah. Baru sekarang aku mengingatnya." Nu'man lalu menyampaikan hadits itu kepada Muawiyah, dan Muawiyah segera menulis surat kepada Aisyah agar mengonfirmasi hadits tersebut. Beliau pun mengirimkan surat balasan yang membenarkannya. Semua peristiwa ini semakin menguatkan tekad rakyat Syam untuk menuntut Kishash atas darah khalifah yang terbunuh. Mereka yakin bahwa menegakkan hukum Allah atas para pembunuh lebih utama daripada berbayat kepada Ali. Meskipun mereka mengakui Ali lebih berhak atas kekhalifahan. Setelah perang Jamal itu selesai, Ali melanjutkan langkahnya menuju Syam. Setelah menetap di Kufah,
Ali memilih tinggal di Ar-Rahbah, bukan di Istana Putih. Ia berkata, Umar bin Al-Khattab tidak suka tinggal di sana, maka aku pun membencinya. Di Kufah, ia memuji penduduk dalam khutbahnya dan mengingatkan mereka agar tetap bertakwa. Kemudian ia memanggil Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi sekaligus gubernur dari masa Utsman, untuk membawa surat kepadanya. Jarir berkata, "Biarkan aku yang pergi, wahai Amirul Mukminin. Aku punya hubungan baik dengan Muawiyah. Semoga ia mau menerima baiat kepadamu." Namun Al-Ashtar keberatan. "Jangan kirim dia, wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir hatinya condong kepada Muawiyah." Ali menjawab, "Biarkan dia pergi." Maka Jarir pun berangkat membawa surat yang berisi penjelasan tentang baiat kaum Muhajirin dan Ansyar kepada Ali, juga kabar tentang Perang Jamal, serta ajakan kepada Muawiyah untuk ikut berbaiat. Sesampainya di Damaskus, Muawiyah mengumpulkan Amr bin Al-Ash dan para pemuka Syam. Mereka menolak baiat, kecuali jika para pembunuh Utsman diserahkan untuk dihukum. Jarir kembali ke Kufah dan menyampaikan isi musyawarah itu. Al-Ashtar berkata, "Bukankah aku sudah katakan jangan kirim dia? Seandainya aku yang pergi, tidak ada pintu yang dibuka Muawiyah, kecuali aku akan menutupnya." Jarir membalas, "Andai engkau yang pergi, pasti mereka membunuhmu sebagai balas dendam atas Utsman." Al-Ashtar menjawab tegas, "Demi Allah, jika aku yang pergi, aku akan punya jawaban atas setiap pertanyaannya, bahkan sebelum ia sempat bertanya." Pertengkaran itu membuat Jarir marah. Ia pun meninggalkan Kufah menuju Karkisya. Dari sana ia menulis surat kepada Muawiyah menceritakan apa yang terjadi. Muawiyah lalu membalas surat, memintanya datang bergabung. Akhirnya, Ali pun memutuskan untuk menggerakkan pasukan besar menuju Syam. Dari Nukhailah, 2 mil dari Kufah, ia mengumpulkan puluhan ribu pasukan dari berbagai kabilah. Pasukan itu kemudian bergerak menuju Ar-Raqqah, menyeberangi sungai Efrat, dan akhirnya sampai di Siffin, tempat Muawiyah dan pasukannya telah bersiap menunggu. Ketika mendengar pasukan Ali bergerak dari Irak, Muawiyah segera mengumpulkan para tokoh Syam. Ia berkata, "Ali datang bersama orang-orang Irak menuju kalian." Dzulkila Al-Himyari menjawab, "Katakan apa yang harus kami lakukan, dan kami pasti melaksanakannya." Maka rakyat Syam bersepakat mendukung Muawiyah untuk menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Amr bin Al-Ash mengatur pasukan dan berpidato. Orang Irak terpecah dan lemah. Banyak dari mereka sudah gugur di Perang Jamal. Kini Ali datang dengan pasukan kecil. Di antara mereka ada pembunuh khalifah kalian. Jangan sampai kalian lengah untuk menegakkan keadilan. Muawiyah pun berangkat dengan pasukan besar, sekitar 60.000 orang. Panglima-panglima utamanya adalah Amr bin Al-Ash memimpin pasukan berkuda. Ad-Dahhak bin Qais memimpin infanteri, Dzulkila di sayap kanan, Habib bin Maslamah di sayap kiri, dan Abu Al-Awar sebagai pasukan terdepan. Mereka bergerak dari Damaskus hingga tiba di Siffin di tepi sungai Eufrat. Tak lama, pasukan Ali radhiyallahu anhu juga sampai, tapi terpaksa berkemah di tanah berbatu. Saat hendak mengambil air, mereka mendapati jalannya sudah ditutup oleh Muawiyah. Para sahabat pun mengadu kepada Ali, kemudian mereka melakukan perundingan. Dikisahkan Al-Ash'ats berkata kepada Muawiyah, "Demi Allah, pikirkanlah umat Muhammad. Jika engkau membunuh orang Irak, siapa yang akan menjaga perbatasan, wanita, dan anak-anak?" Muawiyah bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Biarkan kami mengambil air." Lalu Muawiyah berkata kepada Abu Al-Awar, "Biarkan saudara-saudara kita mengambil air." Sejak awal Zulhijjah, pertempuran di Siffin pun terus berlangsung. Setiap hari terjadi bentrokan kecil antara kedua pasukan. Dari pihak Ali, yang sering memimpin adalah Al-Ashitar, Hujr bin Adi, Syabats bin Rib'i, Khalid bin Al-Mu'tamir, dan Maqil bin Yasar. Dari pihak Muawiyah, yang maju antara lain Habib bin Maslamah, Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid, Ubaidullah bin Umar, Abu Al-Awar, dan Shurahbil bin As-Simath. Namun kedua belah pihak tidak pernah mengerahkan seluruh pasukan sekaligus, karena khawatir umat Islam hancur total. Dan masih ada harapan agar perdamaian bisa tercapai tanpa pertumpahan darah yang lebih besar. Ketika masuk bulan Muharram, kedua pihak menghentikan pertempuran demi mencari jalan damai. Ali radhiyallahu anhu mengutus Bashir bin Amr, Sa'id bin Qais, dan Syabats bin Rib'i menemui Muawiyah.
menyerunya agar bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan membayatnya sebagai khalifah. Namun Muawiyah tetap menolak, menegaskan bahwa ia tidak akan berbayat sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Di medan Siffin, banyak hamba Allah yang saleh memilih menjauh dan mencoba mendamaikan kedua pihak, tapi gagal karena masing-masing tetap pada pendiriannya. Dua sahabat Nabi, Abu Ad-Darda dan Abu Umamah, juga berusaha menengahi, namun akhirnya meninggalkan keduanya. Setelah bulan-bulan suci berakhir, pertempuran kembali pecah di bulan Zulhijjah. Awalnya hanya bentrokan kecil, tapi jumlahnya puluhan kali dalam sepekan. Melihat keadaan itu, Ali radhiyallahu anhu mengumumkan bahwa esok hari akan terjadi perang besar, dan ia pun mengirim kabar kepada Muawiyah. Malam itu kedua pasukan sibuk menajamkan senjata dan menyusun barisan. Hari Rabu pagi, pasukan Ali tersusun rapi. Ali memimpin di tengah, Abdullah bin Abbas di sayap kiri, Al-Ash'ats di sayap kanan, Ammar bin Yasir memimpin infanteri, dan putra Ali, Muhammad bin Al-Hanafiyah, membawa bendera. Pasukan Syam juga siap dengan Muawiyah di tengah, dan Amr bin Al-Ash memimpin kavaleri. Kedua pasukan memenuhi cakrawala. Pertempuran berlangsung sengit hingga matahari terbenam. Mereka hanya berhenti untuk sholat, lalu kembali bertempur. Seusai sholat, seorang pasukan bertanya kepada Ali, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana dengan orang-orang kita dan mereka yang gugur?" Ali menjawab, "Siapapun yang gugur mencari ridha Allah, baik dari pihak kita maupun mereka, akan masuk surga." Malam harinya Ali berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan mereka." Keesokan harinya Kamis, perang lebih dahsyat. Pasukan Irak sempat unggul, bahkan Abdullah bin Budail berhasil menembus barisan Syam hingga dekat dengan Muawiyah, tapi akhirnya ia gugur. Kondisi pun berbalik, pasukan Irak terdesak. Pertempuran kembali meletus di malam itu dengan lebih dahsyat dari sebelumnya. Pasukan Irak bertempur penuh semangat hingga berhasil mendorong pasukan Syam mundur dari posisi mereka. Ali radhiyallahu anhu sendiri maju dengan gagah, bersumpah akan berperang sampai akhir. Malam itu beliau memimpin sholat khauf bersama pasukannya. Seorang saksi mata berkata, "Kami berperang 3 hari 3 malam. Tombak patah, panah habis, lalu kami bertarung dengan pedang sampai tumpul. Setelah itu kami saling memukul dengan besi, melempar batu, menaburkan debu, bahkan menggigit dengan gigi kami. Suara yang terdengar hanyalah desah dan teriakan. Ketika pagi Jumat tiba, debu memenuhi udara, matahari tak tampak, tangan-tangan lelah, dan tenggorokan kering. Setelah malam panjang itu, kedua pasukan benar-benar letih. Al-Ash'ats bin Qais, pemimpin Kindah, berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum muslimin, korban sudah begitu banyak. Jika besok kita lanjutkan perang, bangsa Arab bisa binasa. Aku tidak takut berperang, tapi aku takut umat ini hancur." Kabar ini sampai kepada Muawiyah. Ia berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, dia benar. Jika besok kita bertempur lagi, Bizantium akan menyerang keluarga kita, Persia menyerang Irak. Orang yang berakal harus sadar akan hal ini." Lalu ia memerintahkan, "Ikatkan mushaf di ujung tombak." Seorang utusan datang membawa mushaf kepada Ali dan berkata, "Antara kami dan kalian adalah kitabullah." Ali menjawab, "Ya, akulah orang pertama yang harus menerimanya." Namun sebagian pasukan Ali, yang kemudian dikenal sebagai Khawarij, keberatan. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, teruslah berperang sampai Allah memberi keputusan di antara kita." Sahal bin Hunayf al-Ansyari menegur mereka, "Wahai manusia, periksa kembali niat kalian. Kami pernah bersama Rasulullah di Hudaybiyah. Saat itu Umar pun keberatan dengan perjanjian damai, namun Allah turunkan surah Al-Fath sebagai kemenangan. Demi Allah, damai ini juga kemenangan." Ali pun berkata, "Wahai manusia, ini adalah kemenangan." Maka beliau menerima seruan itu dan kembali ke Kufah dengan harapan arbitrase dapat mengakhiri perselisihan, menyatukan umat, dan menguatkan kembali perjuangan Islam. Setelah perang Siffin berakhir, kedua pihak sepakat menunjuk juru damai untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Muawiyah memilih Amr bin Al-Ash, sedangkan Ali menunjuk Abu Musa al-Ash'ari. Keduanya disepakati akan bertemu di Daumatul Jandal pada bulan Ramadan tahun 37 Hijriah, dan sebuah perjanjian tertulis dibuat.
Namun sebagian pasukan Ali menolak keputusan ini. Mereka menuduh bahwa menerima tahkim, arbitrase, adalah dosa besar, bahkan menganggap Ali harus bertaubat. Dari sinilah lahir kelompok Khawarij. Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdebat dengan kelompok Khawarij. Ibnu Abbas berhasil meyakinkan sebagian agar kembali, tetapi sebagian lain tetap menolak hingga akhirnya terjadi pertempuran antara mereka dan pasukan Ali. Pertentangan ini membuat kekuatan Ali semakin lemah dan lelah. Sejarah mencatat, masalah tahkim menjadi salah satu peristiwa paling berat dalam masa Khulafaur Rasyidin. Sayangnya, banyak riwayat lemah dan palsu yang beredar, menggambarkan seakan Abu Musa mudah diperdaya oleh kecerdikan Amr bin al-Ash. Padahal, keduanya adalah sahabat mulia yang dipilih umat untuk menyelesaikan masalah besar ini. Setelah pertempuran yang melelahkan di Siffin, kedua pihak sepakat untuk mengangkat Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan penyelesaian. Maka ditulislah sebuah dokumen arbitrase yang disaksikan oleh tokoh-tokoh penting dari kedua pihak. Isi dokumen itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah perjanjian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta para pendukung keduanya. Mereka sepakat menjadikan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebagai rujukan hukum. Ali mewakili penduduk Irak, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Muawiyah mewakili penduduk Syam, baik yang hadir maupun tidak hadir. Keduanya bersepakat untuk tunduk penuh kepada Al-Quran, melakukan apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang dilarang. Ali menerima Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari, sebagai wakil sekaligus arbitrator. Muawiyah menerima Amr bin al-Ash sebagai wakil sekaligus arbitrator. Kedua arbitrator ini berjanji untuk berpegang teguh pada perjanjian Allah dan Rasul-Nya, hanya memutuskan berdasarkan Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran maka mereka akan merujuk kepada sunnah Nabi, dan tidak boleh menyelisihinya. Ali dan Muawiyah pun berjanji untuk menerima keputusan arbitrator, selama berdasarkan Kitabullah dan Sunnah. Mereka tidak boleh menolaknya. Para arbitrator dijamin keamanan diri, harta, dan keluarga mereka ketika menyampaikan keputusan, walaupun ada yang tidak setuju. Umat wajib mendukung keputusan tersebut selama sesuai Kitabullah. Jika salah satu arbitrator meninggal sebelum ada keputusan, pihaknya boleh menunjuk orang lain yang adil dan bertakwa. Jika salah satu pemimpin meninggal sebelum masa arbitrase selesai, kelompoknya boleh memilih pengganti. Kedua pihak sepakat untuk segera berhenti berperang dan meletakkan senjata. Semua isi perjanjian ini berlaku seketika, mengikat kedua pemimpin, para arbitrator, dan semua pendukung mereka. Allah menjadi saksi atas perjanjian ini. Seluruh umat Islam dijamin keamanan jiwa, keluarga, anak-anak, dan harta mereka sampai akhir masa arbitrase. Jalan-jalan juga harus aman. Para arbitrator ditempatkan di tengah-tengah antara Irak dan Syam, dan tidak boleh ada yang ikut hadir dalam musyawarah kecuali dengan izin mereka berdua. Batas waktu arbitrase adalah akhir bulan Ramadan tahun itu. Namun jika mereka ingin memutuskan lebih cepat, boleh. Jika ingin menunda sampai batas waktu yang telah ditetapkan, juga boleh. Jika mereka tidak memutuskan sesuai Al-Quran dan Sunnah sampai waktu habis, maka perang akan dilanjutkan. Seluruh umat Islam terikat dengan hasil keputusan, dan wajib bersatu melawan siapapun yang melanggar. Dokumen ini disaksikan oleh tokoh-tokoh besar. Dari pihak Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ja'far, Al-Ash'ats bin Qais, Malik al-Ashtar, dan banyak sahabat lainnya. Dari pihak Muawiyah, Habib bin Maslamah, Abu al-A'war as-Sulami, Bisr bin Artoh, Utbah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Abi Sufyan, dan lainnya. Perjanjian ini ditulis pada hari Rabu, 17 Safar 37 Hijriah. Setelah pertempuran Siffin, muncul sebuah kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan Kharijites. Nama ini diberikan karena mereka memberontak terhadap Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, saat beliau menyetujui proses arbitrase. Para ulama menjelaskan bahwa Kharijites adalah orang-orang yang menolak arbitrase, menganggap siapapun yang berbuat dosa besar sebagai kafir, dan percaya bahwa seorang khalifah tidak harus selalu berasal dari Quraisy. Mereka percaya bahwa hanya hukum Allah yang sah, sehingga setiap keputusan manusia dianggap salah. Beberapa ahli, seperti Abu al-Hasan al-Ash'ari, menyebutkan bahwa kelompok ini disebut Kharijites karena pemberontakan mereka, khuruj, terhadap Ali. Ibn Hazm menambahkan bahwa
Kharijites adalah mereka yang menolak arbitrase, menganggap dosa besar sebagai kekufuran, dan mendorong pemberontakan terhadap penguasa yang dianggap zalim. Ibnu Hajar menekankan bahwa mereka adalah kelompok pemberontak yang menentang Islam dan para sahabat terbaik, termasuk Ali. Asal-usul Kharijites bahkan ada yang menelusuri kembali ke zaman Nabi, dengan Dzul Khuwairah sebagai salah satu yang pertama menunjukkan sikap menentang. Kisahnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ali mengirimkan emas dari Yaman kepada Nabi. Nabi membagikannya kepada beberapa orang. Seorang laki-laki dari Bani Tamim berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, berlaku adillah." Nabi bersabda, "Celakalah kamu, siapa yang akan adil jika aku tidak adil?" Lalu laki-laki itu pergi, dan ada yang berkata, "Apakah aku tidak boleh membunuhnya?" Nabi menjawab, "Biarkan dia, mungkin dia berdoa." Nabi kemudian bersabda, "Dari keturunannya akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak lebih dari tenggorokannya. Mereka akan keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari mangsanya." Hadis ini menjadi salah satu peringatan awal tentang bahaya Kharijites. Nabi menegaskan bahwa mereka akan membaca Al-Quran, tetapi hanya sebatas lisan, tanpa memahami atau mengamalkannya. Mereka akan menjadi kelompok yang berbahaya bagi umat Islam, membunuh orang beriman, namun membiarkan orang kafir. Ketika Kharijites muncul pada masa Ali, mereka menegaskan, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali menanggapinya dengan bijak. Ini adalah kata-kata yang benar, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah. Rasulullah telah menggambarkan sifat mereka. Berbicara benar hanya di lisan, tapi hatinya kosong. Mereka adalah yang paling dibenci Allah. Hadis-hadis Nabi menegaskan bahwa Kharijites akan muncul dari timur, memiliki kepala plontos, kekuatan lemah dalam akal, dan ibadah mereka hanya sebatas ucapan tanpa pemahaman. Mereka akan menyimpang dari jalan kebenaran dan menjadi ancaman besar bagi umat Islam. Tetapi kelompok yang lebih benar akan menghancurkan mereka. Selain itu, mereka akan menganggap membunuh Muslim sebagai kewajiban agama, namun membiarkan orang kafir. Nabi menyatakan bahwa siapapun yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tugas ini akhirnya menjadi kehormatan bagi Ali bin Abi Thalib, yang memimpin pasukan untuk menghadapi dan menundukkan mereka. Kharijites kemudian berkumpul di Harura, dan Ali berusaha membimbing mereka dengan nasihat serta debat, sambil menegakkan keadilan melalui pertempuran Nahrawan. Ajaran mereka memiliki dasar ideologi dan politik sendiri, namun menyimpang dari Islam yang benar, dan menjadi pelajaran bagi umat agar hati-hati terhadap kelompok yang hanya mengandalkan lisan tanpa iman sejati. Perang Nahrawan terjadi karena kelompok Kharijites mulai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Amir al-Mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu menegaskan bahwa mereka tidak boleh menumpahkan darah, menakut-nakuti rakyat, atau merampok orang di jalan. Jika mereka melanggar, Ali radhiyallahu anhu akan memerangi mereka. Namun, Kharijites menganggap siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka sebagai kafir, sehingga darah dan harta orang lain dianggap halal. Seorang saksi mata, mantan anggota Kharijites menceritakan, "Aku ikut mereka tapi diam-diam menentang. Suatu hari kami sampai di sebuah desa. Seorang laki-laki keluar ketakutan dan mereka bertanya, 'Apakah kami menakutimu?' Dia menjawab, 'Ya.' Mereka bertanya, 'Apakah kamu anak Khabib, sahabat Rasulullah?' Dia menjawab, 'Ya,' dan menceritakan hadits ayahnya. Namun kemudian mereka menangkapnya dan budaknya, membunuh keduanya, dan membelah perut budak yang sedang hamil. Kejadian ini menyebarkan ketakutan di masyarakat. Meski begitu, Ali radhiyallahu anhu tidak tergesa-gesa menyerang mereka. Ia terlebih dahulu mengirim utusan agar pembunuh diserahkan untuk dihukum. Tetapi Kharijites menolak dengan angkuh. "Semua kami adalah pembunuh." Akhirnya, pada bulan Muharram 38 Hijriah, Ali radhiyallahu anhu memimpin pasukan menuju Kharijites yang berkemah di tepi timur sungai Nahrawan. Ia memotivasi pasukannya, "Wahai manusia, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan muncul sebagian dari umatku yang membaca Al-Quran, seolah-olah lebih unggul dari kalian, salatnya tampak lebih baik, dan puasanya tampak lebih sempurna. Padahal itu justru merugikan mereka. Mereka akan keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari buruannya. Sesungguhnya orang-orang ini adalah mereka yang menumpahkan darah haram dan merampok harta rakyat. Maka berangkatlah dengan nama Allah.
Pada hari Nahrawan, Ali radhiyallahu anhu berkata kepada pasukannya, "Aku diperintahkan untuk memerangi para pembangkang, dan inilah mereka." Ia memerintahkan agar tidak memulai pertempuran sampai Kharijites menyeberangi sungai. Ali radhiyallahu anhu juga mengirim utusan untuk memanggil mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka membunuh utusan-utusan itu dan tetap menyeberang. Ali radhiyallahu anhu menempatkan panglima di setiap sayap dan menyiapkan pasukannya dengan strategi. Sayap kanan, Hajar ibnu Adi. Sayap kiri, Syabath ibnu Rabi. Dan Maqil ibnu Qais kavaleri. Abu Ayyub al-Ansari. Infanteri, Abu Qatadah al-Ansari. Orang Madinah, Qais ibnu Sa'd ibnu Ubadah, 700 orang. Ali radhiyallahu anhu memberi kesempatan bagi Kharijits untuk kembali. Siapapun yang datang ke panji keselamatan ini akan aman. Kami tidak mengincar kalian kecuali yang membunuh saudara kami. Sekitar 4.000 dari mereka meninggalkan kelompok, dan sisanya, tidak lebih dari 1.000, tetap menantang Ali radhiyallahu anhu. Kharijits berteriak, "Tidak ada hukum, kecuali hukum Allah. Hari ini adalah hari keberangkatan ke surga." Mereka menyerang kavaleri Ali radhiyallahu anhu, dan berhasil mengacaukan barisan. Namun pasukan Ali radhiyallahu anhu menembakkan panah, menyerang dengan tombak dan pedang, hingga banyak Kharijits terinjak-injak kuda. Para pemimpin mereka seperti Abdullah ibnu Wahab, Shuraih ibnu Aufa, dan Harkus ibnu Zuhair terbunuh. Pertempuran pada 9 Safar 38 Hijriah berlangsung singkat dan menentukan. Korban di pihak Ali radhiyallahu anhu hanya 913 orang, sementara Kharijits kalah total. Salah satu tokoh Kharijits yang disebut dalam hadits Rasulullah adalah Dzul Thadyah, yang memiliki lengan cacat, hanya dari bahu sampai siku, dengan ujung seperti puting dan bulu putih. Ali radhiyallahu anhu sebelumnya menyebutnya sebagai tanda kelompok ini. Setelah pertempuran, pasukan Ali radhiyallahu anhu menemukan tubuhnya di bawah tumpukan mayat. Dan Ali radhiyallahu anhu bersujud syukur. Allahu Akbar, Allah telah benar, dan Rasulnya menyampaikan kebenaran. Ali radhiyallahu anhu tetap memperlakukan mereka sebagai muslim, sebelum dan setelah pertempuran. Ia memerintahkan pasukannya, jangan mengejar yang melarikan diri, jangan membunuh yang terluka, dan jangan memutilasi yang mati. Harta rampasan dibawa ke Kufah, dan orang-orang hanya mengambil yang mereka kenal. Ali radhiyallahu anhu tidak membagi harta selain senjata dan kuda yang dibawa Kharijits. Ia menegaskan bahwa mereka bukan kafir maupun munafik, melainkan kelompok yang melampaui batas dan menimbulkan fitnah. Ali radhiyallahu anhu juga memberi nasihat bagi umat Islam. Jika mereka melawan penguasa yang adil, lawan mereka. Jika melawan penguasa yang zalim, jangan lawan, karena ada alasan bagi mereka. Pertempuran Nahrawan menjadi contoh bagaimana Ali radhiyallahu anhu menegakkan keadilan, melawan kezaliman, namun tetap menjaga batas-batas Islam dan kemanusiaan. Para sejarawan mencatat bahwa salah satu kelompok paling menonjol yang muncul pasca masa Khulafaur Rasyidin adalah Kharijits. Mereka dikenal karena sifat ekstrem dalam beragama. Mereka sangat rajin beribadah, tekun membaca Al-Quran, berpuasa, dan menjaga diri dari dosa. Namun, ketekunan mereka justru berlebihan hingga keluar dari prinsip moderasi Islam. Nabi Muhammad bersabda, "Mereka akan membaca Al-Quran sedemikian rupa, sehingga bacaanmu terasa sedikit dibanding bacaan mereka. Puasa kalian terasa sedikit dibanding puasa mereka." Ibnu Abbas menggambarkan mereka saat bertemu. "Aku masuk ke tengah mereka, dan belum pernah kulihat orang yang berusaha lebih keras dalam ibadah. Dahi mereka penuh bekas sujud, tangan mereka seperti lutut unta, wajah pucat karena malam-malam mereka dihabiskan untuk sholat. Mereka bahkan menilai bahwa siapapun yang melakukan dosa besar adalah kafir. Dan beberapa di antaranya melabeli orang yang melakukan dosa kecil pun sebagai kafir. Akibatnya, mereka menuding setiap muslim yang berbeda pendapat dengan mereka sebagai munafik atau kafir, bahkan menganggap halal darah mereka. Beberapa ekstremis seperti Azqah bahkan menghalalkan pembunuhan wanita dan anak-anak musuh." Ibnu Umar berkata tentang mereka, "Mereka mengambil ayat yang diturunkan untuk orang kafir, lalu diterapkan pada orang muslim." Kharijits terkenal keras dan kasar terhadap muslim, tetapi lembut terhadap orang kafir. Mereka menebar teror, membunuh, dan menyakiti sesama muslim. Berbeda jauh dengan ajaran Islam, yang memerintahkan ketegasan terhadap musuh.
tetapi kasih sayang terhadap sesama Muslim. Seiring waktu, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak hanya diuji dalam perang dan pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga persatuan umat Islam dan menegakkan keadilan di tengah berbagai perbedaan pandangan. Dalam konteks inilah muncul kelompok-kelompok yang kelak dikenal sebagai Syiah, yang menilai Ali memiliki keutamaan khusus, serta kelompok Rafidah, yang muncul kemudian dan menolak serta mencela sebagian sahabat Nabi. Pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kelompok Syiah tetap menghormati semua sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar dan Umar. Pandangan mereka bukan menolak atau mencela para sahabat, melainkan menilai Ali sebagai yang paling utama dalam kepemimpinan dan pengetahuan agama, sementara tetap menghormati sahabat lainnya. Sebagai contoh, salah satu keturunan Ali, Zaid ibn Ali, cucu Imam Hussein, dikenal karena keberaniannya melawan penguasa yang zalim, yaitu dinasti Umayyah. Zaid memimpin pemberontakan untuk menegakkan keadilan, tetapi ia selalu menegaskan sikapnya terhadap para sahabat Nabi. Dalam pernyataannya ia berkata, "Jangan menolak aku hanya karena aku tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Aku tidak pernah membenarkan celaan terhadap mereka." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Syiah awal tidak menolak atau menghina Abu Bakar dan Umar. Mereka menekankan keadilan, ketaatan kepada Allah, dan kepatuhan kepada sunnah Nabi, tetapi tetap menilai keutamaan Ali dalam hal kepemimpinan. Berbeda dengan Syiah, kemudian muncul kelompok yang dikenal dengan istilah Rafidah. Rafidah adalah kelompok yang secara terbuka menolak dan mencela Abu Bakar, Umar, dan sebagian besar sahabat Nabi. Ibnu Taimiyah, seorang ulama dari abad ke-13, menjelaskan, Abu Bakar dan Umar dibenci dan dicela oleh Rafidah, berbeda dari kelompok Syiah awal yang tetap menghormati semua sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib sendiri tidak pernah mengikuti paham Rafidah. Beliau selalu menegakkan keadilan, menghormati sahabat Nabi, dan mengajarkan agar umat Islam tidak mencela atau merendahkan satu sama lain. Asal-usul Rafidah Syiah terkait erat dengan seorang Yahudi dari Yaman bernama Abdullah ibn Saba. Ia masuk Islam pada masa Khalifah Uthman ibn Affan dan mulai menyebarkan keyakinan yang menyimpang di berbagai wilayah Muslim. At-Tabari menulis bahwa ia mengelilingi Hijaz, Basra, Kufah, dan Suriah untuk mengajak orang mengikuti pemikirannya, meski ia gagal di Suriah dan akhirnya pindah ke Mesir. Abdullah ibn Saba mengajarkan bahwa setiap nabi memiliki penerus, dan ia mengklaim bahwa Ali adalah penerus Nabi Muhammad. Ia berkata kepada pengikutnya, "Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menolak perintah Rasulullah, menyingkirkan penerus yang telah ditunjuk, dan mengambil alih urusan umat?" Ide-ide Ibnu Saba menjadi dasar bagi gerakan Rafidhah. Beberapa pengikutnya mulai menyebarkan ajaran ekstrim, termasuk klaim bahwa Ali bersifat ilahi. Ketika hal ini sampai ke Ali, beliau menegur dan mengambil tindakan tegas. Ali juga menolak segala klaim yang melebih-lebihkan kedudukannya dibandingkan sahabat Nabi. Beliau menegaskan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah yang terbaik setelah Rasulullah, dan siapapun yang menempatkan Ali di atas keduanya tidak pantas diikuti. Hingga akhir masa Khalifah Ali, pengaruh Rafidah masih terbatas pada sejumlah individu dan belum menjadi kelompok besar. Gerakan ini baru berkembang setelah peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Siffin, arbitrase, dan kemudian kematian Ali dan Hasan. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menebarkan ideologi sesat dengan menyamarkannya sebagai cinta dan dukungan terhadap Ali dan Ahlul Bait. Gerakan Rafidah Syiah berkembang melalui beberapa tahap sebelum menjadi kelompok dengan keyakinan dan identitas tersendiri. Tahap pertama dimulai dari ajakan Abdullah ibn Saba. Ia menyebarkan ajaran sesat seperti, beberapa sahabat akan kembali dari kematian untuk diadili sebelum hari kiamat. Nabi telah menunjuk Ali sebagai penerus, dan mencela khalifah sebelum Ali. Ibnu Saba menyasar masyarakat yang baru memeluk Islam, terutama di Mesir dan Irak, yang belum memahami ajaran Islam secara mendalam. Tahap kedua muncul setelah pembunuhan Uthman. Saat para sahabat sibuk menenangkan kekacauan, ajaran sesat ini mulai berkembang di kalangan kecil pengikut Ibnu Saba. Mereka belum memiliki kekuatan luas, hanya terdiri dari kelompok pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Tahap ketiga terjadi setelah pembunuhan Al-Husain.
Para pengikut Syiah merasa bersalah karena tidak membantu Husain dan ingin menebus kesalahan itu dengan membalas dendam. Tahap-tahap ini menunjukkan bagaimana ide-ide sesat berkembang secara bertahap. Ali sendiri menentang segala bentuk penyimpangan ini sejak awal, menegaskan pentingnya menghormati para sahabat dan menolak klaim sesat tentang dirinya. Hari-hari terakhir Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dipenuhi ujian besar. Setelah menumpas kaum Kharijites di Nahrawan, ia ingin melanjutkan ke Syam untuk menyatukan umat Islam. Namun rakyat Irak lelah setelah perang-perang sebelumnya, seperti Perang Jamal dan Siffin. Banyak yang kehilangan keluarga, dan mereka enggan berperang lagi. Selain itu, muncul kelompok yang terlalu memuja Ali radhiyallahu anhu, sampai dianggap setara dengan Allah. Ali radhiyallahu anhu menegur mereka karena ini salah dan bisa merusak agama. Di wilayah kekuasaannya, beberapa pemberontakan terjadi. Al-Khirid ibn Rihid di Al-Ahwas memberontak, menguasai beberapa kota, dan memungut pajak sendiri. Ali radhiyallahu anhu segera mengirim pasukan, dan pemberontak berhasil dikalahkan. Sementara itu Muawiyah memanfaatkan situasi. Ia mengirim tentara untuk menguasai Mesir. Karena saat itu Ali radhiyallahu anhu tengah sibuk menghadapi Kharijites. Gubernur Mesir saat itu, Muhammad ibnu Abi Bakr, tidak sekuat pendahulunya dan kalah dalam menghadapi kelompok yang menuntut balas pembunuhan, Utsman radhiyallahu anhu. Muawiyah mencoba membujuk beberapa gubernur dan tokoh penting dari pihak Ali radhiyallahu anhu, seperti Qais ibnu Sa'ad dan Ziyad ibn Abehi, meski sebagian berhasil ditolak. Namun sebagian lainnya terpengaruh oleh janji dan keuntungan yang ditawarkan Muawiyah. Ali radhiyallahu anhu menyadari pengkhianatan dan perpecahan di pasukannya. Ia berseru, mereka akan menang karena bersatu dalam kebatilan, sedangkan kalian terpecah dan tidak mendukung kebenaran. Bahkan yang aku percayai bisa mengkhianatiku. Wahai Allah, bebaskan aku dari mereka dan bebaskan mereka dariku. Akhirnya, pada tahun 40 Hijriah, ia terpaksa mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah. Isi perjanjian itu adalah, Irak menjadi wilayah Ali radhiyallahu anhu, dan Syam menjadi wilayah Muawiyah, masing-masing tidak menyerang atau mengganggu wilayah yang lain. Kesepakatan ini bukan tanda lemah, tapi langkah praktis untuk menjaga perdamaian sementara, karena pasukan yang terpecah dan kondisi umat yang lelah membuat perjuangan lebih lanjut menjadi mustahil. Setelah membuat perdamaian dengan Muawiyah, keadaan Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib tetap penuh tekanan. Pasukannya lemah dan banyak yang lalai, sehingga ia tidak mampu menyiapkan tentara seperti yang diinginkannya. Keadaan ini membuatnya merasa letih dengan kehidupan dunia, dan sering memohon kepada Allah agar kematiannya dipercepat. Hanya beberapa hari sebelum syahid, Ali menceritakan mimpinya kepada putranya, Al-Hasan, bahwa ia melihat Rasulullah dan mengeluh tentang kesulitan serta penderitaan yang ia alami dari umat Islam. Rasulullah memintanya untuk berdoa, dan Ali pun memohon kepada Allah agar orang-orang yang menyusahkan dirinya diganti dengan orang yang lebih buruk perilakunya, sementara dirinya diganti dengan orang yang lebih baik baginya. Abu Sahal meriwayatkan bahwa ia melihat Ali meletakkan mushaf Al-Quran di kepalanya sampai kertas itu berderak sambil berdoa. Ya Allah, aku telah meminta mereka menaatiku sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, tapi mereka menolak. Aku lelah dengan mereka, dan mereka lelah denganku. Mereka telah memaksaku melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakterku. Berikan mereka yang lebih buruk dariku, dan berikan aku yang lebih baik daripada mereka. Jadikan hati mereka hancur seperti garam dalam air. Setelah Perang Nahrawan, banyak dari kaum Khawarij yang masih menyimpan dendam. 3 orang di antara mereka bersepakat untuk menghabisi 3 tokoh besar sekaligus. Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Amr bin al-Ash di Mesir. Mereka berharap dengan terbunuhnya ketiga orang ini, umat Islam kembali bersatu. Yang ditugaskan membunuh Ali adalah seorang Khawarij bernama Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi. Ibnu Muljam datang ke Kufah. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik dari kaum Khawarij bernama Qutham binti al-Alqamah. Ia jatuh cinta kepadanya dan ingin menikah. Qutham berkata, "Aku tidak akan menikah denganmu kecuali engkau memberiku mahar dengan membunuh Ali bin Abi Thalib." Maka Ibnu Muljam menyetujuinya. Ia lalu menyiapkan sebuah pedang tajam, dilumuri racun yang sangat mematikan. Beberapa riwayat juga menyebut ia sempat menginap di rumah Al-Ash'ath ibnu Qais,
seorang tokoh yang kedudukannya cukup tinggi di Kufah. Karena itu, sebagian menuduh Al-Asy'ath punya andil dalam peristiwa ini. Malam kejadian, pada malam 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali radhiyallahu anhu keluar menuju Masjid Kufah untuk melaksanakan salat subuh. Saat itu beliau biasa membangunkan orang-orang di masjid dengan panggilan, "Wahai manusia, salatlah, salatlah." Di saat itulah, Ibnu Muljam yang sudah menunggu dengan pedang beracun, langsung menerjang dan menebaskan pedangnya ke kepala Ali, tepat mengenai dahi hingga tembus ke otaknya. Dalam keadaan penuh darah, beliau masih sempat mengucapkan kalimat yang masyhur. "Demi Rabb Ka'bah, aku telah beruntung." Beliau pun dibawa pulang ke rumahnya dalam keadaan terluka parah. Selama 2 hari beliau dirawat. Orang-orang datang menjenguk, sementara dokter berusaha mengobati lukanya. Namun, luka itu terlalu parah karena pedang sudah dilumuri racun. Beliau masih sempat berpesan kepada keluarganya dan kaum muslimin. Kepada putranya, Al-Hasan, beliau berwasiat, "Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Janganlah mengejar dunia meski dunia mengejarmu. Janganlah menangisi sesuatu dari dunia yang terluput darimu. Ucapkanlah kebenaran, rahmatilah anak yatim, dan bantulah orang-orang lemah." Pada malam 21 Ramadan 40 Hijriah, setelah 2 hari menahan sakit, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat dalam usia sekitar 63 tahun. Usia itu sama dengan usia Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Muljam ditangkap segera setelah kejadian. Pedangnya yang berlumur racun dijadikan barang bukti. Ia dijatuhi hukuman qisas, dibunuh. Para sahabat menegaskan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Ia telah membunuh seorang khalifah dengan sengaja. Mengenai masa kekhalifahan Amir al-Mu'minin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, menurut Khalifah Ibnu Khayyat, berlangsung selama 4 tahun, 9 bulan, dan 3 hari. Ia mulai menerima bai'at sebagai khalifah pada 18 Dzulhijjah 35 Hijriah dan syahid pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Setelah syahid, jenazah Ali dibersihkan oleh putra-putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, serta Abdullah ibn Ja'far. Jenazahnya dikafani dengan 3 kain kafan, tanpa baju dalam. Al-Hasan ibnu Ali memimpin sholat jenazah ayahnya, mengucapkan takbir 4 kali. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan 9 kali takbir. Lokasi makam Ali menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa menyebut ia dimakamkan di dekat Masjid Ar-Rabbah sebelum sholat subuh selesai. Ada yang mengatakan malam hari di Kufah dekat Istana Gubernur. Dan ada yang menyatakan di Adi. Ada perbedaan pendapat mengenai usia Ali saat syahid. Beberapa menyebut 59 tahun, ada yang 63 atau 65 tahun. Yang paling banyak diterima adalah 63 tahun. Setelah pembunuhan ayahnya, Al-Hasan ibnu Ali menyampaikan pidato kepada para pengikutnya. "Seorang manusia telah meninggalkan kalian kemarin, yang ilmu dan pengabdiannya kepada Islam tiada tertandingi. Rasulullah pernah mengutusnya dalam berbagai ekspedisi dan memberinya panji-panji, dan ia tidak berhenti berjuang hingga kemenangan diraih. Ia tidak meninggalkan harta, kecuali 700 dirham dari gajinya, yang disimpan untuk keluarga pelayannya. Ketika berita terbunuhnya Amir al-Mu'minin, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai ke Muawiyah, ia menangis. Istrinya heran, "Apakah engkau menangis padahal dulu memeranginya?" Muawiyah menjawab, "Celaka kamu. Kau tidak tahu betapa besar hilangnya ilmu, kebijaksanaan, dan kebaikan manusia dengan wafatnya dia." Dirik As-Sa'di, yang diminta Muawiyah menggambarkan Ali berkata, "Demi Allah, ia pandai, kuat membela Islam, selalu jujur dan adil. Ilmunya luas, kebijaksanaannya terlihat dalam setiap tindakannya. Ia sederhana, sering merenung dan menangis, dekat dengan orang-orang, adil kepada yang kuat maupun lemah. Aku pernah melihatnya tengah malam, menangis dan mengeluh kepada dunia. Wahai kesenangan dunia, aku menolakmu selamanya. Rezekiku sedikit, perjalananku panjang, dan kesendirianku berat." Muawiyah menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatinya, ia memang seperti itu." Dirik menambahkan, "Kesedihanku untuknya seperti ibu yang anaknya dibunuh di pangkuannya." Beberapa orang menuduh Al-Asy'ath ibnu Qais terlibat dalam pembunuhan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuduhan itu muncul karena Abdurrahman ibnu Maljam, orang yang secara langsung membunuh Amir al-Mu'minin Ali,
pernah menginap di rumah Al-Ash'ath beberapa waktu sebelum peristiwa tersebut. Namun tuduhan ini lemah dan tidak terbukti. Faktanya, Al-Ash'ath setia kepada Ali, ikut berperang melawan Suriah, menentang Kharijites sejak awal, dan memperkuat hubungan dengan keluarga Al-Bait. Ia bahkan menikahkan putrinya dengan Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Al-Ash'ath meninggal 40 hari setelah pembunuhan Ali, dan Al-Hasan memimpin salat jenazahnya. Kharijites adalah kelompok sesat yang membahayakan umat Islam. Mereka mengaku membela Allah dengan membunuh Ali, tetapi sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Kebencian mereka terlihat dari ucapan Abdurrahman ibnu Maljam. Aku membeli pedang ini seharga 1.000, dan kupasangi racun cukup untuk 1.000 orang. Jika pukulan ini mengenai semua orang di kota, tak seorang pun akan selamat. Lingkungan yang buruk bisa memengaruhi orang, bahkan yang awalnya mencintai keadilan. Ibnu Maljam membujuk Syabib ibnu Bajrah untuk membunuh Ali, dengan dalih balas dendam atas orang-orang Kharijites yang tewas di Nahrawa. Meski Syabib awalnya menolak, ia akhirnya terpengaruh. Dari peristiwa ini, umat Islam belajar untuk berhati-hati terhadap orang yang berpikiran sesat dan selalu mendekat kepada ulama yang berpegang pada sunnah, agar terhindar dari pengaruh buruk dan tetap berada di jalan yang benar. Amir al-Mu'minin, Ali radhiyallahu anhu, adalah contoh pemimpin dan ulama yang seluruh hidupnya tunduk kepada Allah, selalu berdoa, dan memberi teladan yang mulia bagi umat Islam. Dengan wafatnya Ali, sebuah babak gemilang dalam sejarah Islam pun berakhir. Ia dikenal sebagai sosok yang unik, cerdas, dan sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk mencari ridha Allah, menegakkan Islam, dan menegakkan keadilan. Dari seluruh kisah hidup Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, terdapat banyak pelajaran berharga bagi umat Islam yang rasional dan bijak. Pertama, kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari kesesatan dan kebingungan seperti yang dialami sebagian orang pada masa itu. Kisah Ali juga mengingatkan kita betapa jauhnya manusia bisa tersesat jika mengikuti hawa nafsu dan inovasi yang menyimpang, hingga kebatilan dianggap sebagai kebaikan, dan yang salah dianggap benar. Dengan merenungi perjalanan hidup Ali, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga akidah, menegakkan kebenaran, dan menjauhi hawa nafsu, serta inovasi sesat yang bisa menghancurkan masyarakat dan merusak agama. Demikianlah, dengan wafatnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, berakhirlah masa Al-Khulafa Ar-Rashidin, sebuah periode agung yang menjadi teladan kepemimpinan Islam sepanjang zaman. Namun, masih banyak kisah agung lainnya yang akan menggetarkan hati dan menguatkan iman.